Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Mayat-mayat itu diam-diam memasuki kota seolah ingin menjadi bagian dari dunia ini. Selama proses ini, Li Qiye di istananya membuka matanya. Mereka bersinar dan mencapai kedalaman bumi. Dia tiba-tiba berdiri dan mulai keluar. Bangsawan muda, apa yang terjadi? Ini membangunkan Wu Yuzheng dan Lin Yixue yang sedang tidur di dekat gerbang. Dia tidak berkata apa-apa dan keluar. Dia melihat sekeliling malam dan akhirnya melihat tumpukan puing. Dua lainnya berada tepat di belakangnya. Yuzheng melihat ekspresi dan tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dia diam-diam bertanya, bangsawan muda, apa yang terjadi? Seseorang di sini. Li Qiye meringkuk dan memusatkan perhatian, tidak terpengaruh oleh tirai malam. Ada orang di sini. Yixue terkejut. Tidak ada yang berani mengambil setengah langkah ke dalam Heaven Sound baru-baru ini. Semua orang mengambil jalan karena takut. Tapi sekarang, ada penyusup pada larut malam. Siapa sebenarnya yang berani? Bam! Tumpukan batu berserakan di mana-mana. Seorang pria berotot merangkak keluar sambil memegang tombak dan memegang sehelai rumput panjang di mulutnya. Dia mulai berjalan menuju istana. Siapa itu? Yixue merasa pria ini tidak memiliki niat yang ramah. Bukan siapa tapi apa. Itu adalah mayat. Yuzheng menatap tajam dan menemukan kekurangan vitalitas sebelum berteriak. Ya, mayat hidup kembali. Li Qiye tidak terkejut sama sekali. Yixue terkejut dan mundur. Meskipun dia tidak asing dengan mayatnya, cerita lain akan berbeda jika dia hidup kembali dan berjalan di depannya. Retakan. Semakin banyak lumpur yang terpisah, memberi jalan kepada tangan yang lain. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, juga berjalan menuju istana. Lihat, di sana, ada mayat lain. Yixue menunjuk ke sana, menggambarkan kegelisahan. Dia segera bersembunyi di belakang Li Qiye, berpikir bahwa tidak ada tempat yang lebih aman. Itu Penatua Lin dari Anggrek Putih. Yuzheng kaget melihatnya. Tuan, apakah Anda yakin? Bukankah kamu mengatakan Penatua Lin adalah ahli Anggrek Putih nomor 1, mengapa dia seperti ini sekarang? Yixue berkata dengan bingung. Aku tidak tahu. Kami mungkin tidak dianggap sebagai teman dekat tetapi aku sudah beberapa kali mabuk bersamanya. Aku tidak salah. Yuzheng berbicara dengan ekspresi serius. Bukankah Anggrek Putih menghilang? Kenapa mereka muncul di sini sekarang? Yixue menjadi ketakutan. Yang paling menakutkan adalah jarak antara kedua kota tersebut. Jaraknya pasti sekitar 1 juta, namun mayat-mayat ini masih ada di sini. Di sana, satu lagi. Yixue berteriak dan menunjuk ke arah yang berbeda dan mendekati Li Qiye, satu-satunya tempat yang dia rasa aman. Bam! Lebih banyak mayat muncul jauh dari tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang mati hidup kembali? Apakah semuanya akan kembali? Yuzheng menjadi pucat dan gemetar meski telah melihat banyak hal aneh dalam hidupnya. Tidak, hanya kegelapan yang akan datang. Li Qiye berkata dengan kilatan cahaya di matanya. Apa yang akan terjadi ketika kegelapan datang? Yixue berbaring sambil gemetar. Li Qiye berkata, kalian semua akan menjadi makanan, tidak, seluruh dunia hanya akan menjadi makanan. Mereka memakan manusia. Dia merinding. Ya, dia mengangguk, sayangnya, itu masih belum cukup untuk memuaskan nafsu makan monster yang datang. Mereka datang. Yuzheng berkata ketika mayat-mayat itu semakin dekat ke istana. Li Qiye tetap santai seperti biasanya, seperti seorang tuan yang menyambut tamunya. Tentu saja, skenario ini juga terjadi di seluruh Mingluo. Hai saudaraku, kamu mau kemana kalau sudah larut malam? Seorang yang menelepon bertemu dengan mayat di jalan yang kosong. Dia tidak mengenali pria itu dan mulai berbasa-basi. Brengsek, sebuah pedang menembus dadanya dari belakang hingga ke depan. Dia melihat ke bawah dan melihat darahnya sendiri menetes dari pedangnya. Mayat lain diam-diam menutupi di belakangnya dan menembus tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas lagi, mayat pertama berdiri tepat di depannya dan melompat ke depan untuk menggigitnya. Mayat di belakang juga menggigit sisi yang lain. Suara darah yang dihisap dan ditelannya. Ah! Jeritan terjadi sejak para petani disergap oleh mayat-mayat itu. Berhenti, kamu monster.
Seorang teman melihat hal ini terjadi pada temannya dan mengeluarkan pedangnya, berhasil memenggal mayat tersebut. Saudara Hu, korban terjatuh namun ditangkap temannya. Sayangnya, pria itu sudah meninggal, seluruh tubuhnya menjadi hitam. Apa-apaan? Temannya terkejut tetapi dia beberapa memperhatikan gerakan. Kepala yang dipenggal itu mulai berputar ke arah tubuhnya dan terhubung kembali ke leher. Ia kemudian bangkit dan berlari. Monster, kamu akan pergi kemana? Temannya langsung mengejar. Namun, dia tidak melangkah jauh sebelum berhenti karena 3 mayat berdiri di depannya. Dia melompat mundur, ingin berlari tetapi 3 mayat muncul entah dari mana menghalanginya. Mati, dia meraung sebelum belati. Ah! Jeritan menggema di seluruh Mingluo. Tidak ada yang memperhatikan infiltrasi pada awalnya. Setelah melancarkan serangan, mayat-mayat itu membuat banyak petani lengah dan mulai menghisap darah mereka. Teriakan pertempuran yang sengit dan bergelombang. Banyak ahli bergabung dalam pertempuran untuk membunuh monster-monster ini. Orang mati hidup kembali, sadar. Peringatan juga menyebar. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan teriakan tersebut. Mayatnya tidak melakukan tindakan itu tetapi mereka tidak bisa dibunuh, bahkan setelah dipenggal. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Pertempuran terjadi di seluruh wilayah. Hati-hati semuanya, mereka telah menyusup ke area utama. Temukan mereka dan bunuh mereka segera, teliti. Seorang master diperintahkan. Kota itu meledak dengan paksaan. Sekarang orang bisa melihat mayat di mana-mana di jalanan dan gang. Untungnya, ada cukup banyak petani yang berkunjung dengan kekuatan besar untuk membunuh mayat-mayat ini. Ayo pergi, jangan biarkan mereka lari. Para ahli ini meraung dan mengejar mayat-mayat yang melarikan diri. Membunuh mereka semua. Raungan pertempuran terdengar di seluruh Mingluo. Pada awalnya, mayat-mayat itu berada di atas angin dan membunuh banyak petani sebelum mereka sempat bereaksi. Namun, setelah pihak lain mendapatkan kembali akalnya, mereka bertahan dengan kuat dan cepat melakukan serangan. Tentu saja, penduduk asli saja yang akan berada di bantai. Masuknya para penggarap kuat dari sekte dan sistem besar memungkinkan makhluk hidup mempromosikan keadaan. Tidak butuh waktu lama sebelum mayat itu diburu. Beberapa tidak bisa melakukan apapun sebelum dikepung sepenuhnya dari semua sisi. Anehnya, pemaksaan kepala saja tidak cukup untuk membunuh mereka. Tubuh itu akan berusaha menemukan kepalanya yang hilang. Melihat adegan ini membuat penontonnya ngeri, meski hanya sesaat. Para peserta yang tangguh dalam pertempuran ini langsung memotong-motongnya hingga berkeping-keping. Beberapa mayat sebenarnya berhasil melarikan diri dengan menggali ke dalam tanah dan menghilang di bawah sana. Para pengejar tidak bisa berbuat apa-apa. Dari mana asal makhluk-makhluk ini? Pertanyaan ini muncul. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang bagus. Karena mereka muncul secara tiba-tiba dalam semalam. Mereka adalah penduduk asli Anggrek Putih yang hilang. Seorang penduduk setempat berkata dengan tenang setelah mengenali beberapa mayat. Orang-orang saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Seorang ahli berkata, mengapa warga Anggrek Putih yang hilang ada di sini selain menyergap kita? Tidak ada yang punya jawaban untuk ini juga. Akhirnya datang juga. Salah satu leluhur berkata dengan mata mendidih. Leluhur, apa yang terjadi? Juniornya bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu abadi dari Stone Harmony. Sepertinya akan keluar, aku sudah menunggu cukup lama. Matanya berkedip dengan cahaya. Batu abadi. Leluhur, apakah ini benar-benar menakjubkan dan berharga? Junior itu diaduk. Yang muda mengikuti seniornya ke sini dan sebenarnya tidak tahu fiskal. Hanya sedikit dari mereka yang mendengar tentang batu abadi secara kebetulan. Itu adalah batu tanpa catatan tertulis. Nenek-nenek moyang dengan sungguh-sungguh menjelaskan, menurut rumor yang beredar, pendiri Stone Harmony menemukan batu ini, memungkinkan dia untuk membuktikan Grand Dao-nya dan menjadi nenek-nenek moyang. Kemudian, ia terkubur jauh di dalam sistem dan berisi kekuatan tak berujung yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Dia berhenti sejenak dan menatap juniornya, karena itu, nenek moyang lain datang mencarinya setelah penurunan sistem tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Namun faktanya batu itu masih bisa bertahan di Imperial alih-alih jatuh ke Myriad menunjukkan bahwa batu itu masih ada di sekitar sini. Orang-orang mengira karena kejadian baru ini, batu ini akan segera muncul sehingga berbagai kekuatan ini ada di sini. Kalau tidak, berapa lama perjalanan ini hanya untuk mengunjungi daerah terkutuk ini?
Sungguh menakjubkan dan memiliki misteri tentang keabadian. Para junior di persahabatan emosional menjadi. Bahkan jika itu tidak dibangun dengan keabadian, itu tetap luar biasa karena dapat memberikan kekuatan yang cukup bagi sistem untuk tetap ada. Ini mungkin sebanding dengan sumber dao dalam hal pengisian daya. Nenek moyang menjelaskan. Benar, jadi memiliki batu ini sama dengan memiliki sumber dao. Seorang junior menjadi bersemangat. Siapapun yang ingin memiliki kekuatan sumber dao, tidak peduli siapa mereka. Faktanya, kelompok ini bukanlah satu-satunya yang menyadari hal ini. Nenek moyang orang lain melihat pemandangan ini dan menjadi bersemangat. Mereka melakukan persiapan yang matang agar batu itu keluar. Apa kamu yakin tentang ini? Salah satu leluhur bertanya pada rekannya. Bagaimanapun, mereka datang khusus untuk batu ini. Jika tidak muncul, semua orang akan membuang-buang waktu. Ingat, bahkan nenek moyang pun gagal menemukan apapun di masa lalu. Apakah kamu tidak melihat mayatnya? Mengapa mereka hidup kembali? Jawaban paling logis adalah batu yang memberi mereka kekuatan. Rekannya berkata dengan yakin. Jadi rumor tentang efek keabadiannya memang benar. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam sementara matanya bersinar karena kegembiraan. Ini adalah skenario yang sama yang terlihat di mana-mana, nenek-nenek moyang tua dengan vitalitas yang melemahkan putus asa untuk menemukan sesuatu yang dapat memperpanjang hidup mereka. Mereka akan membayar berapapun harganya untuk itu. Kemunculan mayat-mayat ini menjadi bukti kuat efek dari batu abadi tersebut. Kembali ke reruntuhan Heavenstone, mayat-mayat meluncur keluar dari tanah dan menuju istana. Mereka langsung mengepung kelompok Li Qiye. Apa yang harus kita lakukan? Yixue yang ketakutan tidak tahu apa yang harus dilakukan karena kurangnya pengalamannya, jadi dia diam-diam bertanya pada Li Qiye. Dia mendengus dan mengangkatnya, menembakkan api halus ke arah mayat-mayat itu. Engah, mayat-mayat itu bahkan tidak sempat menggeliat sebelum berubah menjadi abu yang berhamburan ke angin. Yu Zeng bergidik setelah melihat ini. Nasib yang sama akan menimpanya jika api ini menyentuhnya. Li Qiye sengaja membiarkan satu mayat tetap hidup. Sebelum makhluk itu bisa menyerangnya, dia merentangkan telapak tangannya untuk melumpuhkannya. Dia mengambil dan membawa kembali ke istana. Dua orang lainnya takut akan ada lebih banyak mayat yang muncul sehingga mereka masuk kembali dan menutup pintu dengan rapat. Bangsawan muda, mengapa kamu menangkapnya? Yu Zeng bertanya. Untuk tampilan yang lebih baik. Mata Li Qiye menyinari mayat itu. Apa yang harus dilihat? Itu adalah mayat. Yixue merangkum dirinya sendiri sebelum mundur. Li Qiye mulai menggerakkan jari-jarinya, tidak menyia-nyiakan satu gerakan pun. Kulit mayat mulai terkelupas, inci demi inci. Lebih tepatnya, ini adalah proses menguliti. Keduanya merinding dan dengan cepat memesan muka. Tak butuh waktu lama, jenazah terkelupas seluruhnya dari atas hingga bawah. Hanya ada kekacauan kering di bawah, kehidupan tanpa. Ini benar-benar mati. Ada kekurangan kehidupan dan vitalitas. Daging dan ototnya menjadi kering seperti kayu. Namun, ia tetap mempertahankan tampilan awalnya tanpa runtuh. Sesuatu pasti telah menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya dalam sekejap mata. Ini merupakan kejadian yang sangat aneh. Apa yang terjadi di sini? Yu Zeng terkejut melihat keadaan mayat ini versus tubuh biasa. Anggrek putih yang dimakan dalam satu malam saja sudah cukup aneh dan mengejutkan. Tapi sekarang, penampakan penduduk lokal yang hilang ini muncul begitu jauh di atas keadaan mereka saat ini. Yu Zeng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melahap, mereka hanya boneka sekarang. Li Qiye berkata tanpa terkejut. Boneka, Yu Zeng terkejut pada awalnya, tetapi setelah menginstalnya, ini sangat masuk akal. Mengapa mayat itu kembali untuk membunuh orang? Mungkin ada dalang yang buruk di balik semua ini. Apakah ini pekerjaan yang gelap? Dia bertanya. Li Qiye tidak menjawab. Dia menjentikkan jarinya dan mulai membelah mayat yang dikuliti itu. Otot, tendon, dan pembuluh darah individu dari mayat telah dikeluarkan dengan sempurna. Berikutnya adalah organ dalam, tidak ada kerusakan yang terjadi selama proses penghapusan. Yixue menjadi penasaran dan hanya melihatnya. Dia mulai merasa mual dan ingin kehabisan tenaga. Li Qiye tidak keberatan. Pandangannya terfokus pada mayat itu, melesat maju mundur. Akhirnya, potongan-potongan itu bersatu kembali dengan sempurna.
Proses penguraian dan perakitan kembali tidak menyisakan satu pun potongan, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang hilang, kecuali satu benda yang diambil oleh Li Qiye. Dia memperhatikan dengan cermat dan Yu Zeng melakukan hal yang sama. Bentuknya batu kecil, panjangnya hanya berwarna merah jambu, pipih dan hitam dengan kilau samar. Mengapa benda ini ada di dalam mayat? Bangsawan muda, ada apa? Yu Zeng bertanya. Sebuah biji. Li Qiye menjawab, sebuah biji. Yu Zeng terdiam sejenak sebelum berbicara lagi, untuk apa? Ini adalah pertama kalinya dia melihat atau mendengar sesuatu yang aneh. Benih yang menghasilkan buah, kata Li Qiye. Yu Zeng tidak mendapat tanggapan. Li Qiye terus menatap batu kecil itu seolah menyembunyikan rahasia yang menakjubkan. Saatnya pergi ke sumbernya. Matanya dengan dingin menembus zaman. Dia mengangkat kedua tangannya dan membalikkannya muncul di hadapan mereka. Itu hanya seukuran wastafel. Banyak hukum Dao yang beredar di ekosistem dengan kecepatan yang semakin meningkat, seperti ingin mengungkap semuanya. Semua misteri perlahan akan terkuak saat berada di dalam pusaran Dao ini. Yu Zeng menjadi pusing saat melihatnya. Dia merasa dirinya tersedot ke dalam dan keberadaannya perlahan-lahan hancur seiring dengan Dao yang telah dia kembangkan. Misalnya, Grand Dao pilihannya, Merit Law, dan berbagai teknik. Mereka dipisahkan seluruhnya. Dengan kata lain, saat dia memasuki pusaran ini, dia tidak lagi memiliki rahasia untuk dibicarakan. Seluruh pengalaman manufakturnya muncul di hadapan Li Qiye. Pria yang ketakutan itu takut menjadi dan langsung mundur ke samping, mengalihkan perhatian. Li Qiye melemparkan batu kecil itu ke dalam pusaran udara. Guyuran itu membawa kekuatan besar dan menciptakan tsunami Dao. Rupanya menyadari bahaya yang mengancam sehingga ia mencoba melarikan diri. Yu Zeng terkejut lagi. Batu ini seolah memiliki kesadaran dan kehidupan tersendiri. Benda ini hidup. Yu Zeng bertanya dengan ngeri. Menanam sesuatu yang mirip parasit di tubuh seseorang cukup menakutkan. Seperti yang dikatakan Li Qiye, ini adalah benih yang sengaja ditanam di dalam mayat. Itulah alasan mengapa mereka hidup kembali dan mulai menyergap orang lain. Benih adalah sumber dari semuanya, sedangkan mayat hanyalah kantong kulit, hanya boneka. Sayangnya, ia tidak bisa lepas dari mengambil dan memilih Li Qiye dan akhirnya dipisahkan. Zas, itu mengeluarkan suara seperti erangan selama proses diintegrasi yang lambat. Itu sedang digiling, inci demi inci. Di bawah bagian luar batu ada untaian cahaya hitam. Mereka pun menjadi mangsa kompresor udara tersebut. Kegelapan telah menunjukkan wujud aslinya. Hukum kecil ini hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Hitam sepenuhnya dan sangat dalam selain memiliki aura jahat. Tidak banyak yang tersisa dari batu itu sekarang. Bintik-bintik debu yang hancur sebenarnya memancarkan kilau samar seperti butiran cahaya yang hampir padam. Mereka lemah dan jumlahnya sedikit, namun ada rasa kesucian yang tak terlukiskan, hampir seperti energi abadi. Aneh sekali, Yu Zeng terkejut. Beberapa waktu yang lalu, bagian-bagian yang dihilangkan jelas-jelas jahat tetapi sekarang, butiran-butiran ringan ini sebenarnya bersifat suci. Ini adalah kekuatan batu abadi terkenal yang dibicarakan orang, kata Li Qiye. Batu itu ada, Yu Zeng bertanya-tanya. Li Qiye tidak menjawab, masih menyembunyikannya. Meletus. Kekuatan lain menyerang pusaran setelah proses selesai, menyebabkan gelombang melalui rotasi. Hukum hitam di pusaran itu bersatu membentuk monster kecil berwarna hitam. Itu sebesar kepalan tangan dan tampak mirip dengan gurita. Namun, tentakelnya penuh duri. Apa ini sekarang? Yu Zeng merasakan aura jahat yang menyebabkan dia terhuyung mundur karena ketakutan. Itu hanya kesadaran yang lemah. Li Qiye berkata dengan malu-malu. Matanya menjadi lampu ilahi dengan sinar menembus segalanya yang mengunci monster ini. Gurita hitam itu mungkin berukuran sederhana tetapi aura jahatnya membuat Yu Zeng ketakutan. Dia adalah dewa sejati agung dengan kemampuan yang layak dan telah melihat banyak monster dan master di masa lalu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa menandingi gurita hitam ini dalam hal aura jahat. Ia sangat murni, tampaknya terlahir dengan kegelapan dan kejahatan yang berfungsi sebagai kekuatan seumur hidup. Cahaya akan langsung dilahap. Zes, zes. Gurita itu terus mengeluarkan suara seolah-olah sedang marah dan siap menyerang Li Qiye. Sayangnya, hal itu hanya membuang-buang waktu karena tekanan dari Li Qiye. Saya akan tertarik pada sumbernya.
Li Qiye mengangkat tangannya dan menambahkan lebih banyak energi ke dalam pusaran tersebut. Ledakan, arus besar melonjak di pusaran, meningkatkan rotasi dan prosesnya 10 kali lipat. Zas! Gurita itu berteriak dan merangkumnya menjadi untaian energi gelap. Meletus. Pusaran itu terus menghancurkan energi. Ini seolah ingin mencapai asal mulanya. Ruang sedikit berfluktuasi ketika kabut hitam muncul dengan gambar tertentu. Ada seekor gurita yang sangat besar dan tak terbayangkan. Hanya satu tentakel darinya dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan. Aura jahatnya mengutuk dunia, awal dari kegelapan. Ya ampun, Yu Zeng terkejut melihat gurita raksasa itu. Auranya yang menakutkan menghalangi orang untuk melihatnya. Itu hanya sebuah gambar, kata Li Qiye. Yu Zeng melihat lebih dekat dan melihat bahwa gurita itu hanyalah gambar yang dibuat dari hukum gelap yang lemah. Hal serupa juga terjadi pada yang lebih kecil sebelumnya. Yu Zeng menarik napas dalam-dalam sambil gemetar. Hanya sebuah gambar saja sudah mengeluarkan kejahatan seperti itu, bagaimana dengan aslinya? Mungkinkah gurita ini adalah dalang sebelum kejadian ini? Li Qiye akhirnya memancarkan sinar keemasan dari matanya sambil berkata dengan dingin, apa yang aku inginkan bukanlah detail yang sepele, hanya sumber sebenarnya. Hal-hal di hadapanku ini tidak ada artinya. Berdengung, dia melepaskan cahaya keemasan di sekelilingnya dengan melengkung tajam. Sinar emas yang bersinar dari matanya sangat menakutkan, sepertinya mampu menyempurnakan semuanya hanya dengan melihatnya. Yu Zeng tidak lagi berani melihat meskipun Li Qiye tidak memberikan tekanan apapun padanya. Pria itu mengasumsikan kondisi yang buruk. Menatap lurus ke mata Li Qiye akan membuatnya menjadi ilusi. Pusaran itu tiba-tiba memadat dan menyegel gambar gurita besar itu. Bam! Binatang besar itu meronta karena menyadari niat agresif Li Qiye. Sayangnya, sudah terlambat. Pusat air telah menutupnya sepenuhnya. Perjuangan itu sia-sia, membuang-buang tenaga. Li Qiye mengangkat dan memancarkan cahaya helayan. Hukum emas kecil mulai berenang dan melingkari satu sama lain di titik. Dia kemudian menyentuh kepala gurita itu. Kontak itu mengeluarkan dengungan kecil saat dia membubuhkan segel yang tak terhapuskan di kepalanya. Dalam sekejap mata, dia bisa mengunci sumbernya. Menggunakan metode apapun untuk menyembunyikan atau melarikan diri adalah hal yang mustahil. Dengan bantuan anjing laut, dia bisa mengusirnya kembali ke sumbernya, dan ke semua leluhurnya, jika dia mau. Hukum emas seperti rambut di ujung jarinya kemudian mengalir ke dalam pikiran gurita gelap tanpa meninggalkan luka apapun. Mereka melingkari satu sama lain di dalam, sebuah proses yang menyebabkan lahirnya lebih banyak hukum emas, tidak butuh waktu lama sebelum kepala makhluk itu mulai bersinar kuning. Hukum terus berkembang biak dan menyebar ke dalam. Zes, zes. Makhluk itu bisa merasakan bahaya dan berjuang lebih keras. Sayangnya, hasilnya masih sama. Yu Zeng menoleh ke belakang dan melihat hukum emas tertanam di dalam kepala gurita. Dia merasakan keringat dingin mengalir di tulang punggungnya. Dia dapat melihat bahwa Li Qiye ingin mengendalikan keinginan makhluk itu dan mengingatnya untuk menemukan informasi berguna tentang sumbernya. Dia hanya pernah mendengar metode ini di masa lalu. Rumor mengatakan bahwa ketika orang menginginkan hukum prestasi tertinggi sekte lain, mereka akan menggunakan metode paksaan ini terhadap anggota sekte tersebut. Tentu saja, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Semakin kuat hukum kelayakannya, semakin sulit untuk mengambil alih. Ada kemungkinan terjadinya ledakan besar. Meletus. Kepala makhluk itu terkoyak oleh hukum emas dari tengahnya, pemandangan yang mirip dengan jeruk keprok yang dikupas. Temukan sumbernya. Li Qiye meningkatkan konsentrasinya untuk mengendalikan Grand Dao dan prinsip Yin dan Yang. Dia pergi ke hulu sungai waktu untuk melihat masa lalu. Teknik paling mendalam dan misterius sedang dilakukan saat ini. Berdengung, kepala gurita yang terbuka juga memiliki ekosistem di dalamnya, tampaknya tumbuh di dalam otaknya. Pusaran kuning ini berputar dengan kecepatan yang memungkinkannya melampaui batas waktu. Yu Zeng merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia melintasi era demi era ke masa lalu. Pusaran itu tiba-tiba berhenti, menampilkan sosok samar di dalam, sifatnya benar-benar gelap. Kegelapan paling murni menangkap semua cahaya. Itu menyerupai jurang maut tanpa akhir yang terlihat. Sosok ini keluar dari kegelapan dan melepaskan kekuatan yang mampu menekan semua dewa dan iblis. Bam! Yu Zeng langsung jatuh ke tanah, tidak mampu menggerakkan satu jari pun.
Hanya gambaran samar dari makhluk ini saja yang berada di atas semua dewa dan kaisar, tidak, bahkan di atas nenek moyang. Para master ini akan langsung beralih ke kegelapan sebelum kejahatannya yang tak tertandingi. Sosok itu terbangun dan segera menyadari mata-mata Li Qiye. Meletus. Gambar itu muncul seperti gelembung udara. Pusaran itu juga hancur bersama gurita hitam dan berubah menjadi asap. Li Qiye tidak bisa membekukan momen ini lagi bahkan jika dia menginginkannya. Semuanya ditiru. Satu-satunya bukti kejadian ini adalah sedikit riak di angkasa. Li Qiye tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana dan terlihat sangat kedinginan. Yu Zeng masih gemetar di tanah, tidak mampu berdiri. Dia benar-benar basah kuyup oleh keringat sekarang. Aura mengerikan itu meninggalkan bayangan permanen di pikiran. Li Qiye perlahan duduk di kursinya dengan ekspresi serius. Tidak mungkin, ini 3 dewa, itu tidak masuk akal. Dia mendekat pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia melihat ke langit, surga yang jahat, apakah ini ulahmu? Tidak, dia menyembunyikannya dan menyangkal dugaan ini, dia tidak perlu menunggu sampai hari ini untuk melakukannya, tidak perlu menghancurkan dunia, dan juga tidak dengan cara yang merepotkan seperti ini. Matanya menjadi dalam dan menakutkan saat dia menatap ke cakrawala. Dia mulai menghitung berbagai kemungkinan. Masing-masing merupakan skenario mengerikan yang bisa membuat orang takut sampai mati. Dia akhirnya menemukan skenario yang paling mungkin dan diam. Tidak masalah alasan dan kemungkinannya. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka hukuman kekal akan datang. 3 dewa, 9 dunia, 13 benua, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dia menghela nafas saat ini. Yu Zeng tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi mengingat suasana hati Li Qiye, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Langit runtuh. Coba pikirkan, Li Qiye tidak memiliki masalah dalam menghancurkan 10 Vajra dan seluruh armadanya. Dia menantangmu dengan sikap acuh tak acuh, jelas memandang mereka seperti semut. Tapi sekarang, ini pertama kalinya dia memasang ekspresi serius. Itu membuat Yu Zeng takut akan kemungkinan terburuk. Yu Zeng akhirnya mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk bangkit. Dia datang ke hadapan Li Qiye dan dengan tenang bertanya, "Bangsawan muda, apakah ada yang salah?" Dia sepenuhnya menyadari ketidakmungkinannya untuk membantu, tapi dia tetap ingin menunjukkan kepeduliannya. "Apa yang akan kamu lakukan jika dunia sedang menuju kehancuran?" Li Qiye memandang Yu Zeng dan berkata, "Dunia hancur." Yu Zeng tidak bisa langsung bereaksi, "Apa maksudmu?" Li Qiye terus menjawab tanpa menjawab. Yu Zeng mempertahankan ketenangannya dan menggaruk kepalanya, tidak terlalu menyarankan, "Jika dunia benar-benar sedang dihancurkan, maka saya kira saya akan makan makanan enak bersama keluarga dan sesama anggota sekte. Setidaknya kita tidak akan menjadi hantu kelaparan." Berpartisipasi dalam pesta seperti itu sebelum kematian adalah suatu kemewahan. Dia tersenyum kecut dan dengan canggung mengusap kedua telapak tangannya, "Aku hanya karakter kecil tanpa ambisi besar, tolong jangan tertawa, bangsawan muda." "Tidak, itu adalah kondisi pikiran yang baik." Li Qiye berkata, "Anda memiliki orang-orang untuk makan bersama dan mengucapkan selamat tinggal terakhir, itulah kebahagiaan. Bagaimana kabarmu, bangsawan muda?" Dia bertanya. Li Qiye mengalihkan pandangannya ke arah cakrawala dan akhirnya menjawab, "Bertarung." Bertarung. Yu Zeng tidak begitu mengerti. Ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, berjuanglah sampai akhir. Li Qiye berbicara dengan cara yang sederhana namun itu menunjukkan tekadnya yang pantang menyerah. Berjuang sampai akhir. Yu Zeng dapat merasakan tekad ini, "Bangsawan muda, Anda adalah seorang penyelamat, pria hebat. Kami hanya bisa melihatmu." Yu Zeng membungkuk dalam-dalam dan menunjukkan rasa hormatnya. Yang ditanggapi oleh Li Qiye, "Kamu menganggapku terlalu tinggi." Yu Zeng terbatuk dan berkata, "Baiklah, lalu, apa yang kamu perjuangkan sampai akhir, bangsawan muda?" "Aku harus menahan gigiku meskipun itu berarti kutukan abadi." Li Qiye berkata, "Saya tidak peduli keberadaan seperti apa itu, yang ingin saya lakukan hanyalah menjatuhkan dan membunuh mereka, itu saja. Hati Daomu yang teguh berada di luar jangkauan kami." Yu Zeng berkata dengan ekspresi emosional dan menghargai yang mendominasi. Li Qiye memasang kontemplatif dan tidak menjawab. "Bangsawan muda," Yu Zeng sambil terus menatap Li Qiye, "sebelum pertempuran besar, pernahkah Anda berpikir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain, seperti teman dan pengikut Anda?"
Hal ini membuat Li Qiye berpikir, apakah dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Mereka yang mencintainya, mereka yang dia cintai, mereka yang memiliki kesetiaan mutlak dan abadi terhadapnya. Terlalu banyak perpisahan dengan mereka sejak awal perjalanannya. Bukan karena dia telah melupakan kenangan sedih ini, dia hanya tidak ingin mengingatnya. Mereka telah terkubur di celah terdalam pikirannya. Setelah sekian lama, dia berhenti menatap dan berkata, selama aku ada, cahaya fajar akan tetap ada. Pertarunganku akan berlangsung selama berabad-abad dan aku akan kembali selamat dengan kemenangan, jadi tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Simpan itu untuk hari lain. Saat ini, pernyataan yang mendominasi ini juga mengungkapkan keyakinan mutlaknya. Yu Zeng berdiri di sana dengan membayangkan, hanya mencoba membayangkan adegan penaklukan besar ini. Kemunculan mayat yang tiba-tiba membuat Ming Luo bagaikan badai. Sesuatu yang lain ditambahkan pada ini pada hari kedua. Ada batu hitam di dalam mayat dengan efek yang luar biasa. Sebuah berita mengejutkan menyebar dengan cepat kemana-mana. Batu hitam, apa dampaknya? Banyak yang mengejutkan. Jadi pada malam sebelumnya, seorang leluhur telah mengumpulkan mayat hidup untuk penelitian tentang kelahirannya kembali. Dia berhasil menemukan beberapa petunjuk. Bahkan nenek moyang lainnya juga melakukan hal serupa. Fenomena kelahiran kembali ini terlalu memikat. Mereka tidak bisa berhenti melakukan penelitian. Menggiling batu hingga menjadi bubuk agar mixer dapat menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Seorang anggota dari sistem besar mengungkapkan. Benar-benar, penonton menjadi sangat gembira. Semua orang di dunia ingin meningkatkan kekuatan mereka. Itu benar, tapi efeknya lebih jelas bagi murid dengan budidaya dangkal. Hasil yang didapat tidak seberapa bagi seorang ahli. Kata orang itu, sistemnya dengan jelas bereksperimen dengan batu-batu ini dan mendapatkan hasil seperti ini. Hal ini mengecewakan banyak orang karena mereka yang datang ke sini sebagian besar adalah orang-orang berkuasa. Tetapi banyak hal kecil yang akan menghasilkan sesuatu yang besar. Mungkin ini masalah kuantitasnya. Orang lain berspekulasi. Penonton menganggap ini sebagai tindakan yang logis. Ada lebih banyak mayat yang terlihat di wilayah utara. Seseorang menyela pembicaraan. Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka. Banyak petani berlari ke utara. Mayat yang baru saja keluar dari tanah tidak memiliki cukup waktu untuk menyergap siapapun sebelum dikepung dan ditangkap. Tidak perlu membunuh, ambil saja batu hitamnya dan itu akan selesai. Itu menjadi kompetisi untuk mendapatkan mayat. Ada lebih banyak lagi di jalan-jalan selatan. Informasi lebih lanjut keluar. Pergi-pergi. Gerombolan itu segera menuju ke selatan. Mayat-mayat menjadi komoditas panas, tidak ada lagi yang takut pada mereka. Terlebih lagi, mata berbinar setelah mendengar penampilan mereka. Seorang leluhur membayar mahal untuk batu hitam ini. Itu harga yang sangat bagus. Nenek-nenek moyang itu sudah sangat kuat sehingga batu-batu itu seharusnya tidak berguna baginya, mengapa mereka membayar begitu banyak untuk itu? Seseorang bertanya, keabadian. Seorang ahli menjelaskan, lihat, mayat-mayat ini hidup kembali, jadi pasti ada rahasia luar biasa di balik semua itu, mungkin petunjuk menuju keabadian. Nenek moyang mana yang tidak menginginkan keabadian? Itu masuk akal. Orang-orang langsung mengerti maksudnya. Pergeseran yang jelas terjadi dalam semalam di mana mayat-mayat tidak lagi menakutkan dan menimbulkan kecelakaan. Sebenarnya orang-orang masih berteriak, tapi karena gembira, bukan karena takut. Munculnya mayat-mayat ini berarti keberuntungan akan menghampiri mereka. Oleh karena itu, mata orang-orang berbinar setelah mendengar tentang potensi bercak dan mereka lari ke sana seperti pecandu. Awalnya, mayat-mayat ini masih belum begitu berharga bahkan ketika potensi batu hitam mereka untuk meningkatkan kekuatan telah diketahui. Dampaknya tidak berarti terhadap para master sehingga permintaannya tetap rendah. Namun, paradigma tersebut berubah ketika sistem mulai membayar mahal untuk hal tersebut. Batu hitam menjadi komoditas panas dengan harga yang terus meningkat. Beberapa master yang bersemangat sebenarnya membayar jumlah yang menggelikan untuk mereka. Saya mendengar batu hitam ini memiliki hubungan yang kuat dengan batu abadi yang dikabarkan. Informasi ini diam-diam menyebar ke seluruh Ming Luo, batu hitam di dalam mayat adalah pecahan batu abadi. Entah mayat-mayat ini memiliki batu-batu ini di dalamnya, berhasil bagaimana hidup kembali.
Rumor mengatakan bahwa batu asli ditinggalkan oleh makhluk abadi dan dapat memberikan kehidupan abadi. Kota menjadi semakin gila setelah mendengar rumor tersebut. Bahkan nenek moyang yang menyaksikan pun ikut berburu mayat. Masuknya orang-orang tua ini hanya menerima permintaan dan harga batu hitam. Jumlahnya sudah mencapai jumlah yang tidak masuk akal. Perselingan selalu diikuti setelah keuntungan yang jelas. Oleh karena itu, konflik pun tidak terjadi saat masyarakat memburu batu hitam tersebut. Rumor lain muncul, menggunakan batu hitam dalam jumlah besar dapat memiliki efek memperpanjang hidup. Secara keseluruhan, orang-orang menjadi gila dan memburu mayat seperti orang gila di kota Mingluo. Sementara itu, Li Qiye tidak memperhatikan apapun di istananya. Dia memejamkan mata dan bermeditasi, hanya untuk tersenyum setelah mendengar tentang efek batu hitam. Bodoh, mereka akan segera menyadari betapa tidak berdayanya mereka. Maksudmu batu-batu itu beracun? Yu Zeng menganggap ini masuk akal setelah melihat sifat jahat dari batu tersebut. Kami akan segera mengetahuinya. Namun, sifat positifnya memang benar, kata Li Qiye. Jadi, apa efek yang terjadi? Yu Zeng bertanya-tanya karena mahalnya harga batu tersebut saat ini. Apakah kamu membutuhkan umpan untuk memancing? Li Qiye memandangnya dan menjawab. Yu Zeng mengambil waktu sejenak sebelum memahami Li Qiye. Dia berseru, maksudmu, batu-batu hitam ini adalah... Li Qiye menutup matanya lagi, sepertinya tertidur. Batu hitam yang ada tidak cukup untuk dipasarkan. Setiap kali mayat muncul, Tuan akan segera menuju ke sana. Yang lemah tidak dapat menemukan apapun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mungkin terlalu banyak yang terbunuh dan mayatnya telah melarikan diri, sehingga semakin sulit menemukan mayat di Mingluo. Bahkan 1 atau 2 menjadi pemandangan langka hanya dalam 2 hari. Sepertinya kita telah membunuh mereka semua. Seseorang menghela nafas kecewa setelah menghabiskan setengah hari mencari. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meratakan situasi tersebut. Ini tidak berarti akan ada lebih banyak mayat yang muncul. Tepat ketika semua orang mengira ini adalah akhir dari cerita ini, sebuah perintah dikeluarkan di dalam kota. Tutup kota, bawa semua penduduk asli ke sini. Perintah abadi yang kuat. Warga asli dan tetangga dari Mingluo digiring bersama oleh para ahli yang lebih kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Betapa melanggar hukum. Tidak butuh waktu lama sebelum penduduk dipenjarakan. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Perlawanan sia-sia karena mereka terlalu lemah. Apa yang sedang terjadi? Orang luar yang netral menganggap ini aneh. Hei, kalian semua tidak masuk akal di sini. Seorang pihak luar berbicara tentang sisi keadilan. Bagaimanapun, mereka hanyalah tamu di Mingluo. Tiba-tiba menangkap penduduk asli itu terlalu ekstrim. Apa yang akan kamu lakukan? Para sipir penjara tidak ramah dan membentak pengunjuk rasa, jangan main-main dengan urusan Federasi Perdagangan. Pengunjuk rasa menjadi marah tetapi teman segera menariknya kembali. Setelah kelompok ahli tersebut pergi, temannya diam-diam mengingatkannya, sebaiknya jangan main-main dengan Federasi Perdagangan agar tidak dibunuh. Mereka tidak berkumpul di gua emas tersembunyi, tetapi begitu mereka memilih untuk melakukan sesuatu, mereka akan bergerak secepat kilat dan kehancuran besar. Meskipun pengunjuk rasa yang baik hati merasa marah, dia benar-benar tidak boleh macam-macam dengan Federasi Perdagangan. Bahkan sekte terkuat di sistemnya pun tidak bisa melakukannya. Pesan lain akhirnya menyebar ke seluruh kota, bahwa Federasi Perdagangan akan mengakhiri orang di gerbang kota. Eksekusi. Mengapa mereka melakukan itu terhadap penduduk asli yang terlalu lemah untuk memprovokasi mereka? Orang-orang menjadi bingung. Tentu saja menggunakan mereka sebagai umpan. Mayat-mayat itu ingin menghisap darah sehingga Federasi ingin menggunakan darah penduduk asli untuk membawa mereka keluar. Seorang ahli segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresinya memburuk. Jadi, itu jenis persembahan darah yang lain. Banyak yang menarik napas dalam-dalam dan tidak menyenangkan dengan perkembangan tersebut. Kata-kata persembahan membuat darah orang resah. Ini adalah tabu yang dianggap sebagai bagian dari dao sesat dan jahat. Namun kini, serikat dagang tersebut menggunakan metode ini. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Seorang tetangga yang datang berteriak dengan marah. Manfaatnya menggerakkan hati. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya, ini mungkin perintah dari petinggi di federasi. Anggota biasa tidak dapat memberikan perintah ini. Ingat, Yang Mulia pedagang rusa sudah sangat tua sekarang,
hanya sedikit orang di kerajaan yang setua dia sehingga umurnya tidak akan lama lagi. Jika batu hitam ini benar-benar dapat memperpanjang umurnya, maka federasi tidak akan keberatan. Yang mulia pedagang rusa adalah pemimpin federasi perdagangan. Mereka akan mengundang kemarahan massa dengan melakukan tindakan tabu tersebut. Kata seorang ahli, itulah mengapa mereka menggunakan penduduk asli Mingluo. Seorang leluhur menjawab, seluruh sistem ini bahkan tidak memiliki satupun ascender, jadi bagaimana mereka akan melawan federasi? Orang luar juga tidak akan mau mengambil tindakan demi kepentingan mereka. Itu benar. Banyak yang tersenyum kecut melihat keadaan yang menyedihkan itu. Tak seorang pun dalam sistem yang menurun ini dapat membantu penduduk asli di sini. Sistem juga tidak memiliki kesamaan untuk dibicarakan. Siapa yang akan membela mereka? Federasi perdagangan tidak akan berani melakukan hal ini melawan sistem yang kuat, tetapi Stone Harmony hanyalah ikan di talenan. Saya setuju bahwa federasi perdagangan sudah keterlaluan dalam melakukan hal ini. Salah satu leluhur menyatakan ketidaksetujuannya. Apa yang bisa kita lakukan jika mereka begitu kuat? Nenek-nenek moyang lain berkata, gua emas tersembunyi mungkin bisa bertindak seperti itu, tapi tentu saja belum tentu federasi. Para kakek tua dalam aliansi itu memiliki sistem di belakang mereka. Itu benar, mereka akan berkuasa sekarang jika bukan karena ketiga raksasa itu. Nenek moyang pertama menghela nafas dan mengakui kekuatan federasi. Federasi ini dianggap sebagai persekutuan terbesar dalam silsilah kekaisaran. Lucunya, slogan dan keyakinan mereka selama berdirinya fokus pada keadilan dan keadilan. Tujuan mereka adalah menghindari hegemoni total oleh raksasa ketiga tersebut. Itu sebabnya beberapa orang abadi setuju untuk membentuk aliansi ini. Pemimpin dan fasilitatornya adalah pedagang rusa abadi yang tertua dan terkuat. Belakangan, semakin banyak anggota Eternals yang bergabung. Di luar pemimpin mereka, ada 5 wakil pemimpin juga dengan gelar pedagang surgawi. Mereka cukup perkasa dan terkenal, jauh lebih kuat dari 10 Vajra Gua Emas tersembunyi, setidaknya dalam skenario 1 lawan 1. Aliansi ini tidak memiliki konsolidasi kelembagaan dan anggotanya, hanya bergabung secara personal. Namun, di belakang mereka ada sistemnya masing-masing. Dengan demikian, kekuatan sebenarnya dari federasi cukup besar. Memprovokasi anggota manapun sama saja dengan mengotak-atik sarang lebah. Meskipun gua emas tersembunyi nampaknya sedang naik daun akhir-akhir ini jika dilihat dari sikap mereka, gua emas tersembunyi mungkin tidak lebih kuat dari federasi. Bagaimanapun, gua hanya mewakili satu sistem sedangkan federasi memiliki keseluruhan. Mereka kalah dalam hal kekuatan dan sumber daya militer. Itu sebabnya orang biasanya menahan diri untuk tidak memprovokasi federasi, tidak termasuk 3 raksasa tersebut. Tidak ada yang berani mengatakan apapun untuk berhenti mempersembahkan darah ini. Mereka tidak menyukai tindakan ekstrim ini dan ingin membela keadilan. Sayangnya, perbedaannya terlalu besar. Membela orang asing dan memusuhi federasi adalah tindakan yang tidak bijaksana. Berikutnya, gerbang kota yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sedang terjadi. Penonton keluar kota untuk menyaksikan perkembangan. Mereka melihat platform yang didirikan dengan alur di tanah untuk mengalirkan darah kemana-mana sebagai umpan bagi mayat. Pintu masuk dan dinding dipenuhi oleh para ahli yang berkunjung. Mereka melihat federasi mendorong puluhan penduduk asli, baik manusia maupun petani. Mereka terikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Para ahli federasi membawa mereka ke atas platform dengan algojo yang sudah siap. Apa yang terjadi jika tidak melibatkan rakyat jelata? Seorang master menggelengkan kepalanya karena tidak senang. Tidak ada hukum di dunia yang melarang seseorang menindas orang biasa. Namun, sebagian besar kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang tidak terucapkan. Membunuh 1 atau 2 rakyat jelata bukanlah apa-apa. Di sisi lain, persembahan darah dalam skala yang lebih besar merupakan hal yang besar. Perang antar sekte dan sistem adalah urusan para penggarap. Mereka jarang menargetkan wilayah masyarakat biasa. Bahkan saat terjadi penandatanganan, pemenang hanya akan membunuh murid musuhnya. Mereka tidak akan peduli dengan manusia. Terlebih lagi orang yang menunda mereka ke dalam api perang. Bagaimanapun, mereka hidup di 2 dunia yang berbeda. Manusia tidak ada penyelesaian dengan konflik antar petani. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak terlindungi. Tidak melibatkan rakyat jelata menjadi hukum yang tak terucapkan di dunia budidaya, sebuah aturan yang dilanggar oleh Federasi Perdagangan saat ini.
Banyak yang merasa tindakan ini akan merusak reputasi buruk lainnya. Akhirnya, salah satu leluhur yang lebih tua tidak tahan lagi dengan hal ini. Dia melangkah keluar dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Membuang reputasi para reputasi. Jangan membuat kesalahan dengan mencampuri urusan federasi kami." Seorang murid bereaksi dengan cara yang agresif. Bahkan federasi tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Nenek-nenek moyang tangannya dan menerbangkan murid ini. Ya, dia benar. Penonton pun sependapat dengan nenek moyang tua ini. Leluhur Cloud Crane benar, bahkan federasi pun tidak bisa melakukan ini. Pakar lain menambahkan, nenek moyang khusus ini sangat kuat dan terkenal, tokoh besar dalam silsilah kekaisaran. Saudara Cloud Crane, harap tenang. Sebuah suara lama terdengar. Para murid federasi membawa tandu dengan leluhur di dalamnya. Dia mengenakan jubah hijau, penuh dengan energi kehidupan. Pedagang surgawi memuji hijau, salah satu dari 5 wakil pemimpin. Seseorang mengenalinya. Orang-orang berjalan menuju tandu dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. 5 wakil pemimpin bahkan lebih berpengaruh dari 10 Vajra. Mereka adalah leluhur yang tak terkalahkan selama generasi mereka dengan sumber daya dan dukungan yang melimpah. Yang mulia pedagang rusa adalah yang terkuat di federasi, kemudian kelima wakil pemimpin ini. Ekspresi Cloud Crane leluhur menjadi gelap setelah melihat lelaki tua ini. Dia berkata, "Pedagang surgawi berjubah hijau, Anda, seorang guru terkenal di dunia, harus tahu bahwa menggunakan rakyat jelata untuk mempersembahkan darah adalah tindakan yang melampaui batas." Kerumunan menjadi sunyi setelah pedagang ini muncul. Para pendukungnya tidak lagi menyuarakan ketidaksetujuannya karena nenek moyang ini sangat kuat. Saudara Cloud Crane, Anda melebih-lebihkan gawatnya masalah ini. Pedagang itu tidak setuju, seperti yang Anda lihat, Stone Harmony sedang menuju kehancuran, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Kami hanya mempercepatnya sehingga mereka dapat meninggalkan dunia ini tanpa rasa sakit. Omong kosong, Cloud Crane dipadukan, kehancuran atau tidak, itu urusan Stone Harmony. Jangan berbicara seolah-olah Anda menyelamatkan mereka dengan gerakan ini. Saudara Cloud Crane, saya tidak ingin berdebat tentang kebenaran dan kesalahan di dunia ini dengan Anda. Saya mengambil keputusan ini setelah bertemu dengan 4 pedagang lainnya. Mereka semua juga ada di sini sekarang dan dengan senang hati akan berbicara dengan Anda. Hal ini mengejutkan banyak orang. Seseorang diam-diam berbisik, "Kelima pedagang surgawi ada di sini. Bagaimana dengan pedagang rusa yang mulia?" Mereka tidak menyangka kelima pedagang itu sudah ada di Mingluo. Pedagang surgawi menandakan hijau menandakan ancaman di balik kedok kesopanan, menyuruhnya berbicara dengan teman-temannya. Nenek moyang ini kuat tetapi tidak cukup untuk menghadapi 4 pedagang sekaligus. Faktanya, hanya sedikit orang di Imperial yang benar-benar memiliki kemampuan ini. Ditambah lagi, pedagang surgawi memandang hijau juga ada di sini. Baik, kekejamanmu menang hari ini, tapi jangan lupa, tindakanmu hari ini akan menimbulkan pembakaran dan penghakiman karena bertentangan dengan kehendak surga. Cloud Crane menghentakkan kakinya dan berkata, "Kehendak surga." Pedagang surgawi bermata hijau mulai tertawa, hal seperti itu tidak pernah ada. Ini adalah dunia yang kuat, kehendak surga hanyalah ringkasan yang diceritakan orang lemah pada diri mereka sendiri untuk merasa lebih baik. Jadi bagaimana jika kita melakukan persembahan darah sekarang, memerintahkan kehendak surga ini akan menghentikanku. Cloud Crane berbalik dan pergi dengan ekspresi jelek, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kepergian nenek-nenek moyang ini membungkam pemandangan. Para pembangkang hanya bisa menutup mulut di hadapan kekuatan federasi. Persembahan darah ini akan menodai reputasi para penggarap dan hukum tak terucapkan untuk tidak menyakiti manusia. Sayangnya, mereka tidak berdaya meski ingin membantu. Cloud Crane cukup kuat dan berasal dari sistem yang kuat. Sayangnya, kelima pedagang surgawi hadir di Mingluo. Kekuatan tempur terkuat federasi ada di sini kecuali pemimpin mereka. Siapapun yang perlu mempertimbangkan diri mereka sendiri sebelum ikut campur dalam ketidakadilan ini. Kalah berarti kematian selain melibatkan sekte dan sistem mereka sendiri. Itu sebabnya leluhur ini tidak punya pilihan selain pergi dengan enggan. Satu-satunya yang bisa menekan federasi adalah ketiga raksasa itu. Orang lain hanya akan mendekati kematian. Lakukan. Pedagang surgawi memegang hijau memasang ekspresi dingin dan mengangkat tangan, secara pribadi memimpin acara ini.
Semua orang merasakannya di hadapannya karena auranya yang selalu ada sebagai yang abadi. Akibatnya masyarakat merasa sesak napas dan tidak berani memilih sembarangan. Para algojo mengangkat pedangnya setelah menerima perintah. Tidak, para tawanan yang dirantai berteriak tetapi sudah terlambat. Suara membaik. Bilanya berkilau sebelum jatuh, mengucur dan kepala jatuh ke tanah. Darah mengalir ke alur dan menodai tanah. Orang-orang menahan nafas melihat pemandangan ini. Ada yang penasaran apakah cara ini akan berhasil atau tidak. Gemerisik terjadi di bawah tanah dan tanah menjadi gembur. Akhirnya, tangan-tangan mulai terulur dari tanah dan beberapa mayat bangkit. Itu mereka, metode ini berhasil. Orang-orang menjadi terkejut. Semua orang lupa tentang persembahan darah dan penduduk asli yang dipenggal. Semua mata tertarik pada mayat-mayat itu. Bahkan ada yang menganggap pilihan federasi itu tidak membuang-buang waktu, justru efektif. Kenyataannya bagi banyak ahli ini, manusia biasa hanyalah semut. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat karena perkembangan ini. Tentu saja, ada yang tidak menghargai ketidakadilan tersebut, namun karena terdapat keuntungan dan hal-hal yang menggiurkan, keadilan dan moral menjadi tidak berharga. Dengan pengetahuan baru ini, orang lain akan tetap melakukan persembahan darah meskipun Federasi Dagang tidak melakukannya. Beberapa orang mungkin mengeluarkan keadilan dari mulut mereka tetapi diam-diam mereka akan melakukan tindakan ini. Gemuruh, para murid dari Federasi sudah siap. Mereka langsung menghajar mayat-mayat yang keluar dari tanah dan menjatuhkannya. Mereka mengambil batu hitam dari mayat tersebut. Setelah kehilangan esensi ini, mayat-mayat itu menggeliat sebentar sebelum benar-benar mati. Murid-murid ini cepat dan terampil sehingga membuat banyak orang takjub. Mungkin ini bukan pertama kalinya Federasi Dagang menggunakan metode persembahan dar ini. Mereka hanya memilih untuk bersantai terang-terangan kali ini. Kelompok lain, sayangnya, tidak ada lagi mayat yang keluar dari tanah sehingga pedagang surgawi berjubah hijau memberi perintah tanpa memasukkan mata. Kelompok penduduk asli kedua membawa kemari, pucat dengan kaki gemetar. Beberapa lagi dipenggal sehingga menghasilkan beberapa mayat lagi. Pedagang surgawi bermata hijau akhirnya berkata, sekian saja untuk hari ini. Kami akan melanjutkannya besok. Dia kemudian pergi bersama para ahli dari federasi. Bau darah meresap ke udara dan tanah. Para penonton memiliki pemikiran yang berbeda. Beberapa memiliki mata yang berapi-api, sepertinya ingin mencoba hal yang sama pada batu hitam itu. Lagi pula, mereka menjualnya dengan harga setinggi langit. Hanya satu saja yang bisa membuat banyak orang membahayakan nyawanya nanti. Jika mereka bisa menghasilkan lebih banyak dalam satu kali percobaan, mengapa tidak melakukan persembahan? Keyakinan untuk tidak melibatkan manusia langsung membuangnya begitu saja. Namun, saat ini semua penduduk asli ditangkap oleh federasi, tidak ada lagi umpan yang tersedia meskipun mereka ingin mencobanya. Li Qiye masih bermeditasi di dalam istananya, tampak seperti patung. Bangsawan muda, tunjukkan tolong belas kasihan dan selamatkan warga Mingluo, mereka sedang digunakan untuk mempersembahkan darah saat ini. Lin Yixue memohon. Li Qiye tidak repot-repot membuka matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, hanya yang kuat yang bisa mengendalikan nasibnya. Bang, bang, bang. Dia berlutut dan berulang kali membenturkan dahinya ke lantai tanpa menahan diri. Darah mulai menetes. Tolong tunjukkan belas kasihan, bangsawan muda. Yu Zeng melakukan tindakan yang sama. Yixue melanjutkan proses ini sampai darah tumpah ke lantai, akhirnya menodai gaunnya. Li Qiye akhirnya membuka matanya dan melihat wajahnya yang berdarah. Dia menghela nafas dan posisi lengan bajunya untuk mengakui, baiklah, aku akan menyimpan sebagai pertimbanganmu. Terima kasih, bangsawan muda. Dia menundukkan kepalanya lagi saat air mata mengalir. Yu Zeng yang berlumuran darah melakukan hal yang sama. Pakailah perban. Dia berkata, saya tidak bisa menyelamatkan mereka selamanya. Anda harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Sistem membutuhkan Anda untuk tumbuh lebih kuat, atau sistem akan selalu ditentukan oleh orang lain. Kami akan melakukan yang terbaik. Dia menggenggam tangannya. Dia selalu menemukan dirinya termotivasi dengan kebahagiaan, dipuja oleh seluruh sekte. Selain itu, kota Mingluo juga menikmati ketenangan. Kelemahannya tidak menghalangi mereka untuk menikmati hidup. Namun sekarang, perasaan tidak berdaya di saat krisis menguasai dirinya. Dia tidak bisa melindungi rumahnya dan orang-orang yang dicintainya. Jika bukan karena Li Qiye,
sekte mereka pasti sudah hilang sekarang. Mereka tidak akan berada di sini untuk membicarakan tentang melindungi kota dan penduduk aslinya. Jalan menuju Dao itu sulit, saya harap Anda akan berusaha tanpa henti dengan pohon tegak. Bersikaplah kuat untuk melindungi orang-orang yang ingin Anda lindungi dan pertahankan cita-cita Anda, kata Li Qiye. Saya akan selalu mengingat hal ini, bangsawan muda. Dia gemetar, merasakan segala macam emosi. Li Qiye adalah satu-satunya di dunia yang akan membela mereka saat ini. Federasi Dagang melanjutkan kegiatan persembahan darah pada hari kedua. Pedagang surgawi mengumumkan hijau memimpin acara tersebut sementara banyak ahli membawa penduduk asli ke sana. Lebih banyak penonton berkumpul hari ini, menonton sepanjang dinding atau melayang di udara. Beberapa terkonjugasi menjadi kelompok besar. Pedagang itu memasang ekspresi dingin seperti biasa, berpikir bahwa penduduk asli ini hanyalah makhluk hidup yang tidak berarti. Kehadirannya berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap calon pembelaan keadilan serta pencuri yang rakus karena mahalnya harga batu hitam tersebut. Federasi Perdagangan melakukannya lagi, sepertinya ini akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Salah satu penonton berkata dengan pelan. Tidak heran mengapa mereka begitu kejam, saya pikir mereka akan menyudutkan pasar dan memonopoli setelah ini. Kata seorang pakar yang lebih tua. Menurutku ada sekitar 60 hingga 70 ribu penduduk asli yang ditahan saat ini. Seorang ahli menghitung, setelah persembahan selesai, federasi mungkin bisa mendapatkan 1000 atau lebih batu hitam, keseimbangan yang cukup besar. Batu dalam jumlah banyak juga bisa memperpanjang umur, tak heran mengapa kelima pedagang tersebut melakukan cara tersebut. Yang mulia pedagang rusa kemungkinan besar memberi mereka lampu hijau sehingga mereka berusaha menggunakan tenaga. Kata salah satu leluhur, masyarakat cukup iri dengan keberhasilan federasi, tidak ada yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan penduduk asli ini, yang ada hanyalah jumlah batu hitam yang dipanen. Sedangkan bagi penduduk asli, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Perjuangan itu sia-sia karena sejujurnya, seorang ahli dari sana bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu serangan jari. Mereka menerima takdirnya dan memimpin kepala, diam-diam menunggu kematian. Siap-siap, pedagang itu berteriak setelah sekelompok penduduk asli lainnya dibawa ke atas panggung. Para algojo mengangkat pedang mereka lagi dengan kilatan cahaya. Sekelompok idiot, berani mengganggu ketenanganku. Sebuah suara malas muncul. Komentar menghina itu mengejutkan semua orang. Mereka semua menoleh dan melihat seorang pria biasa berjalan dengan langkah lambat dan malas, menguap dan melakukan peregangan juga. Lin Yixue dan Wu Yuzheng berada tepat di belakangnya. Mata putus asa penduduk asli bersinar dengan harapan setelah melihat keduanya. Paling ganas, orang-orang berteriak setelah melihatnya. Sebuah jalan segera terbuka di luar gerbang. Orang-orang cepat dan tertib dalam memberi jalan kepadanya. Yang kuat menguasai dunia ini dan menuntut rasa hormat. 2 hari sebelumnya, Verces membuat namanya terkenal dengan mengurus armada Hidden Gold dan 10 Vajra. Semua orang tahu bahwa dia tidak hanya kuat, kepribadiannya juga mirip dengan gelarnya. Ini adalah pria brutal dengan kecenderungan melakukan keluarga. Kerumunan mengamatinya sebelum kembali ke arah pedagang itu, menyadari bahwa penampilan pedagang itu bisa jadi tidak menyenangkan. Terlebih lagi, 2 orang di belakangnya adalah penduduk asli Mingluo. Tuan, bolehkah saya menanyakan alasan di balik kehadiran Anda? Pedagang itu berdiri dan menangkupkannya di sekitarnya. Dia mengucapkannya dengan sangat sopan. Dulu ketika leluhur yang kuat mengkritiknya, dia masih duduk di tandu. Meskipun dia menyebut pria itu, saudara, dia tidak bersungguh-sungguh. Namun hal ini tidak lagi terjadi saat ini. Dia memanggil Li Qiye, Tuan, dengan hormat. Orang-orang dapat memahami hal ini. Kelima pedagang itu lebih bergengsi dan berkuasa daripada 10 Vajra. Mereka berlima mungkin bisa mengalahkan 10 Vajra dalam pertempuran juga. Namun, kekuatan sebenarnya Verces sungguh gila. Dia menghancurkan armada itu tanpa kesulitan apapun. Pedagang surgawi bermata hijau tidak bisa bertindak di hadapan orang seperti ini. Yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya. Li Qiye menguap, nampaknya kesal karena seseorang membangunkannya. Dia menyamakan lengan bajunya dan berkata, kamu tidak punya urusan di sini. Pergilah sekarang. Li Qiye tidak hanya berbicara kepada pedagang itu tetapi juga banyak orang lainnya. Maafkan saya, orang bodoh ini tidak memahami Anda, Tuan.
Mohon penjelasannya. Pedagang itu tidak berada pada level yang sama dengan Lu Qi King atau Gu Yifei, tapi dia masih merupakan salah satu Eternals teratas di Imperial. Tindakan hormatnya sudah jarang terjadi. Hanya sedikit yang pantas mendapatkan perlakuan ini darinya, mungkin Lu Qi King dan Gu Yifei. Li Qiye kembali, enyahlah sekarang, semua orang di luar. Penduduk asli mungkin tinggal di kota. Jika saya melihat persembahan darah lagi, saya akan membantai seluruh klan Anda. Orang-orang memahami bahwa dia ada di sini untuk segera mengatasi ketidakadilan. Pedang ekspresi itu sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyuruhnya, enyahlah. Jadi, Anda di sini untuk membicarakan masalah ini, Tuan. Pedagang itu melirik ke arah dua orang di belakang Li Qiye, bagaimana kalau begini, kami akan segera melepaskan siapapun yang berhubungan dengan Anda. Bodoh. Li Qiye memotongnya, saya bisa saja menyelamatkan kalian semua dengan hukuman lebih awal, tapi sekarang, kontribusi Anda benar-benar menyebabkan kematian. Senyum pedagang itu membeku. Dia dengan dingin menjawab, Tuan, Anda harus memusuhi Federasi Dagang kami. Dia menyiratkan bahwa dengan mempermainkannya, Li Qiye mengambil risiko untuk berjanji dengan para pendukungnya juga. Hanya kumpulan kotoran anjing. Li Qiye mengulurkan tangannya, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengambil alih kota Mingluo. Orang luar harus pergi. Mereka yang tidak menaati peraturan saya tidak akan diberi ampun. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah ini. Mereka tahu dia tidak bercanda dan sebenarnya bisa mendukung perkataannya dengan tindakan. Pedagang itu tentu saja tidak suka disebut kotoran anjing. Federasinya belum pernah mendapat pelanggaran seperti itu sebelumnya di Imperial. Tuan, Anda perlu mempertimbangkan kembali hal ini. Kami adalah aliansi terbesar di Imperial dengan banyak Eternals dan lebih dari 100 sistem, tidak ada yang berani menentang kami. Apakah menurut Anda pantas menjadi musuh kita dibandingkan beberapa penduduk asli rendahan? Pedagang itu mungkin sedikit lebih baik tetapi itu tidak jauh dari kebenaran. Banyak ahli mengangguk setuju. Melawan monster seperti Federasi demi orang asing ini sangatlah tidak bijaksana. Anda, ekspresi pedagang surgawi memberikan hijau menjadi jelek. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa menangani rasa tidak hormat seperti itu di depan umum, kecuali aliansi yang bergengsi seperti mereka. Berteman dengan kita akan menghasilkan banyak keuntungan, sebaliknya hanya membawa petaka, tidak ada gunanya melakukan hal ini pada beberapa semut. Pedagang itu memasang wajah agresif karena dia tidak melengkung. Mereka tidak pernah takut pada siapapun di luar ketiga raksasa tersebut dan akan membunuh siapapun yang berani memusuhi mereka. Dengan demikian, saudagar itu tidak lagi sopan. Kelompokmu adalah semut di mataku. Li Qiye tertawa kecil dan mengangkat tangannya untuk menyentuh udara. Muncul, muncul, muncul. Para murid dari Federasi langsung berubah menjadi kabut berdarah tanpa ada kesempatan untuk melawan atau berteriak. Anda. Pedagang itu menjadi terkejut. Li Qiye tiba-tiba menghilang dan membuat saudagar kecewa. Dia secara tidak langsung mengangkat tangannya untuk memanggil perisai besar yang berputar dengan keilahian. Itu adalah artefak tingkat abadi dan memiliki kemampuan perlindungan yang luar biasa. Li Qiye membalasnya dengan serangan lutut. Ledakan. Perisai itu langsung hancur dan pedagang itu terlempar sambil muntahan darah. Dia menabrak tembok kota dan meninggalkan lubang besar. Semua itu terjadi dalam sekejap mata sehingga orang hanya melihat saudagar itu kuburan puing-puing. Semua orang tampak tersambar petir. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Li Qiye beraksi tetapi mereka tetap saja terguncang. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan Li Qiye karena dia terlalu mendominasi dan terus terang. Li Qiye tidak membutuhkan teknik yang mendalam dan hukum prestasi yang tak terpecahkan. Gerakannya melengkung mungkin, hanya pukulan dan tendangan keras yang bisa digunakan oleh anak berusia 3 tahun. Namun, gerakan-gerakan ini tetap mengalahkan para Eternals, membuat mereka tidak berdaya dengan cara yang mengejutkan. Setenang perawan namun cepat kelinci dengan kehancuran di setiap gerakannya, orang-orang yang berpikir bolak-balik dan ini adalah satu-satunya cara yang tepat untuk menggambarkan Li Qiye. Bam! Pedagang itu keluar dari tumpukan batu dan terlihat sangat compang-camping. Serangan Li Qiye sebelumnya hampir mengakhiri hidupnya, ada di mana-mana darah sementara ekspresi memucat. Dengar, kamu tidak berbeda dengan mereka di bawah kakiku, hanya semut biasa. Li Qiye muncul dengan tenang saat berbicara.
Wu Yuzheng dan Lin Yixue memanfaatkan kesempatan langka ini dan melompat ke atas panggung untuk menyelamatkan para tawanan. Anda, wajah saudagar itu sehijau jubahnya saat ini. Kata-katanya meremehkan dan sulit didengar tetapi dia tidak bisa memberikan tanggapan yang kuat. Serangan itu menghancurkan kepercayaan dirinya dengan cara yang brutal, seperti kata-kata Li Qiye. Dia sangat marah tetapi kenyataan kejam dari ketidakberdayaan membuatnya tenang. Dia sangat anggun di masa lalu dan meskipun generasinya telah berlalu, semua orang di Imperial masih memperlakukannya dengan hormat. Sayangnya, Li Qiye sebenarnya bisa menghancurkannya seperti semut. Ini bukanlah perasaan yang baik. Hal yang lebih membuat frustrasi adalah dia mulai menganggap dirinya sebagai seekor semut saat ini, sangat kontras dengan kepercayaan diri dan kesombongannya sebelumnya. Dia bukan satu-satunya yang merasa sedih di sini. Beberapa ahli juga merasakan penghinaan yang mendalam, menurunkan harga diri mereka. Sebelumnya mereka memandang orang biasa sebagai semut, tetapi Li Qiye mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka dan penduduk asli di matanya. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan sebelum kekuatan absolut Li Qiye. Kalian semua juga semut. Li Qiye membenarkan pemikiran mereka sambil mengalihkan pandangan ke arah kerumunan. Berpikirlah bahwa kamu lebih mulia daripada orang biasa dan memperlakukan mereka dengan cara seperti ini. Li Qiye melanjutkan, aku hanya perlu menginjakkan kakiku dan kalian semua akan mati, tidak ada satu hal pun yang dapat kalian lakukan untuk menghentikanku. Beberapa penonton terpesona dengan kemarahannya. Mereka menatap para tawanan tak berdaya pada orang yang tidak punya kendali atas nasib mereka sendiri, tidak ada yang peduli dengan kesejahteraan mereka. Mereka sama dengan orang-orang lemah ini. Jadi, begitu, deklarasi yang luar biasa. Pedagang itu tertawa karena terlalu marah. Ini sebenarnya berjalan sesuai keinginannya karena Li Qiye telah menebak banyak orang. Junior bodoh, kamu berani meremehkan dunia. Apakah Anda pikir Anda bisa menghadapi semua orang? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia mencibir. Li Qiye terkekeh sambil mempertahankan pendiriannya. Kau pikir aku peduli dengan seluruh dunia? Di mata Anda, 101 juta manusia adalah sama. Begitu pula dengan saya, Anda semua dan seluruh dunia masih hanyalah semut. Aku bisa membuat segalanya menjadi abu hanya dengan satu keinginan. Pernyataan yang mendominasi ini membuat massa yang marah tercekik. Beberapa guru bijak sebenarnya berpikir bahwa Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Salah satu leluhur menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil bergidik, mungkin dialah teror sesungguhnya di sini. Contohnya, Jade Break dan Puresword True Emperor sangat kuat, namun orang-orang masih bisa mengukur kedalaman dan kekuatan mereka. Tapi yang paling ganas di sini, tidak ada yang bisa menebak tinggi badannya, mungkin jauh di atas kita semua. Bersambung.